Shalom saudara, jumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 25 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Dari perikop ini kita benar-benar akan merasakan sukacita di mana Tuhan Yesus menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Dia mencari, menemukan, dan menyelamatkan satu jiwa. Mari kita siap menyelami akan kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum membaca merenungkan, mari satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 7. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami. Tolong kami agar kami sungguh mengerti kehendak-Mu dan menyadari kasih-Mu yang selalu mencari kami ketika kami tersesat. Engkau lembutkan hati kami agar firman-Mu tertanam dan bertumbuh serta berbuah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Amin. Kembali bertobat. Itulah tema kita saat ini. Saudara, kehilangan adalah suatu keadaan yang menyakitkan. Meskipun yang hilang itu adalah sesuatu yang mungkin kita anggap remeh. Namun ketika kita kehilangan, kita masih saja melakukan pencarian agar dapat menemukan sesuatu yang hilang itu. Usaha pencarian itu adalah tindakan yang wajar, karena kita menginginkan sesuatu yang hilang itu kembali kepada kita. Perumpamaan domba yang hilang dalam pembacaan kita adalah sebuah tindakan cinta kasih Allah kepada manusia. Namun yang menjadi fokus kita kali ini adalah perkataan Yesus tentang 99 orang yang tidak perlu bertobat. Perkataan ini sekaligus menyinggung orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap diri mereka suci. Sekaligus dengan itu, Tuhan Yesus mau menyatakan kepada setiap orang berdosa untuk datang bertobat kepada Tuhan. Sebab, apabila satu orang berdosa datang kepada Tuhan bertobat, ada sukacita besar di surga. Sukacita besar di surga ini adalah tanda kerinduan Tuhan akan pertobatan manusia kepada Tuhan. Dan oleh karena kerinduan itulah, maka Allah mengutus putranya mencari yang hilang itu.
Kehilangan dari hadapan Tuhan juga sering terjadi pada manusia. Ada yang hilang karena faktor di luar dirinya, namun ada juga yang hilang karena keinginannya sendiri. Saudara, dalam kehidupan bergereja, mungkin situasi seperti itu ada di sekitar kita. Namun hal yang menjadi pegangan kita bahwa Tuhan sendiri yang mencari yang hilang itu. Karena satu manusia sangat berharga bagi Tuhan. Jadi, jangan takut datang kepada Tuhan jika kita sudah merasa hilang. Gereja adalah milik Tuhan, sehingga gereja akan menjadi tempat untuk datang bertobat kepada Tuhan. Sebab pertobatan itulah yang dirindukan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah yang penuh belas kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa seringkali kami seperti domba yang tersesat, menjauh dari jalan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tuntun kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk mencari dan merangkul mereka yang tersesat, serta membawa banyak jiwa kembali kepada pertobatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga. Kiranya Engkau memulihkan setiap hubungan yang retak dan membawa setiap anggota keluarga untuk kembali hidup dalam ketakutan akan Engkau. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang jauh daripada Tuhan, baik karena luka, kesibukan, atau karena dosa. Kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka dan membawa kembali kepadamu. Ya Tuhan, ajar kami pula untuk memiliki hati seperti-Mu, yang mau mencari, mengampuni, dan bersuka cita ketika orang lain kembali kepadamu. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan hati yang diperbaharui oleh Tuhan.